Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajadah, apa kabar hari ini? Masih di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi motivasi pengembangan diri. Kali ini kita akan ngobrol tentang hukum sawang sinawang, saling melihat. Laisa kullu ma yalma'u dhahaban. Bukan semua yang berkilau itu emas. Bukan semua yang berkilau itu emas. Tidak selalu apa yang kita lihat sempurna itu sempurna, karena ternyata di balik kesempurnaan itu banyak kekurangannya. Tidak selalu apa yang kita lihat mahal itu mahal, karena ternyata bisa jadi itu bukan asli, cuma mirip saja. Tidak selalu yang kita lihat sukses itu sukses, bisa jadi aslinya tidak seperti apa yang kita bayangkan. Tidak selalu apa yang kita lihat itu seperti apa yang kita lihat. Dan mahfuzat ini juga berarti tidak semua pengalaman yang kita dapatkan itu bisa kita jalankan pada setiap situasi, karena ada banyak perbedaan yang itu tidak bisa menjadikannya cocok pada setiap situasi. Nah, inilah dia kita ini ya, saling memandang orang lain. Sering memandang orang lain sukses, lebih sukses dari diri kita, sehingga kita menganggap rendah, menganggap lemah diri kita sendiri. Terkadang terlalu sering menganggap orang lain bisa, sehingga kita ini menganggap diri kita nggak bisa, padahal bisa. Terlalu sering kadang menganggap orang lain sempurna, padahal sebenarnya kekurangannya lebih banyak daripada kita. Sering menganggap hidup ini tidak adil, lebih berpihak kepada orang lain, padahal sebenarnya nikmat yang kita terima jauh lebih besar. Hukum sawang sinawang, saling melihat orang lain. Seringkali rumput tetangga terkadang terlihat lebih hijau dibandingkan dengan rumput depan rumah kita. Lawang kita nggak punya rumput di depan rumah, ya pasti rumput tetangga lebih hijau. Kita sering melihat orang lain lebih berhasil, orang lain lebih bahagia, padahal sebenarnya lebih bahagia kita. Karena apa yang terlihat di permukaan seringkali itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kita melihat orang lain sukses, terkadang kita tidak melihat bahwa sukses itu harus dibayar mahal dengan kerja keras, ya, bahkan mengorbankan sesuatu yang mereka tidak punya. Para artis misalnya ya, sukses, bergelimang uang, bergelimang harta, tapi mereka mengorbankan sesuatu yang itu mereka tidak punya. Waktu misalnya ya, itu yang kita punya melimpah ruah. Apa yang mereka nggak punya? Mereka melihat kita juga sama, senang bener ya. Kita bisa punya banyak waktu untuk bercengkrama dengan keluarga, yang mereka itu tidak punya. Ada orang yang melihat, aduh temennya enak banget kayaknya kerja di sana, gajinya besar, ya, fasilitas banyak. Tapi apa yang tidak dimengerti adalah bahwa itu mengharuskan juga pengorbanan besar. Kerja setiap hari, lembur hampir setiap hari, pulang malam, ketemu dengan keluarga itu waktunya susah dan sebagainya. Pekerjaannya berat, bosnya ketat, disiplinnya ketat. Itu satu paket.
Jadi apa yang kita lihat itu tidak selalu seperti apa yang kita lihat sebenarnya. Kita melihat orang lain lebih berhasil, padahal sebenarnya pengorbanannya juga sangat besar. Yang itu orang itu juga melihat enak bener ya, kayaknya menjadi kita. Saling melihat antara satu dengan yang lain, itulah yang disebut sebagai sawang sinawang. Saling melihat ini dalam beberapa sisi itu ada positifnya dan ada negatifnya. Positifnya tentu itu membuat kita lebih semangat untuk bekerja, lebih semangat untuk melakukan sesuatu. Tapi negatifnya itu akhirnya menjadi kita ini orang syukur. Selalu saja mengeluh dengan keadaan kita. Mengeluhkan kerjaan di kantor yang aduh kayaknya sibuk banget ya, aduh kayaknya nggak ada waktu ya, aduh kayaknya berat benar pekerjaannya ya, aduh tekanan kerja di kantor ini menyebalkan sekali. Setiap hari kita mengeluhkan, kamu enak bener ya kerjamu begini. Ntar dia juga bilang kamu juga enak banget ya. Nah, ini saling melihat orang lain itu dampak negatifnya itu mengeluh. Akhirnya kita kurang bersyukur. Ini digambarkan nih sifat dasar manusia itu ya dalam Al-Qur'an ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua. Wa idza massahul khairu manua. Sungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Surat Al-Ma'arij ayat 19-21. Inilah hukum bersyukur. Sifat dasar manusia itu sudah diingatkan oleh Allah, kita ini terlalu banyak berkeluh kesah. Jadi sudahlah, mulai hari ini kita lebih banyak bersyukur. Tidak perlu iri melihat tetangga lebih sukses. Di balik kesuksesan itu ada pengorbanan besar yang harus mereka lakukan. Tidak perlu iri kalau ada melihat orang lain diberi rezeki, karena kita juga diberi rezeki yang tidak diberikan kepada mereka. Ya, ada banyak hal yang mereka berkorban, harus banyak dilakukan, yang mereka juga iri melihat kita. Jadi percaya bahwa Allah itu memberi yang terbaik buat kita, sesuai kebutuhan kita. Kalau kita semakin bersyukur, semakin berkah, semakin bahagia. Bersyukur, dan apa nih kelanjutan dari surat Al-Ma'arij agar kita ini tidak menjadi orang yang berkeluh kesah. Obatnya itu ayat 22-25 ya. Setelah kita diingatkan oleh Allah bahwa kita ini orang-orang yang sifat dasarnya berkeluh kesah, lanjutannya itu adalah illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang-orang miskin yang meminta, dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa atau tidak mau meminta. Jadi kalau kita tidak ingin berkeluh kesah, selalu bersyukur, jadilah orang-orang yang sholat yang daim, sholat yang terus menerus. Ini menarik ini. Sholatnya bukan hanya sholat yang biasa, tapi sholat yang dilaksanakan secara terus-menerus, secara khusyuk. Yang kita pahami, terus kita renungi, yang sholat secara serius,
ya secara serius, sehingga sholat kita itu bisa mencegah kita dari perbuatan buruk dan mungkar. Dan juga orang-orang yang mengeluarkan hartanya berzakat, berinfak, bersedekah, maka itu akan menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur, menjadikan kita orang-orang yang tidak pernah mengeluh. Ngapain kita melihat orang lain itu jauh lebih sukses dibandingkan kita? Karena Allah itu sudah memberikan yang luar biasa. Dan sekali lagi, tidak selalu yang kita anggap berkilau itu emas. Kadang-kadang itu palsu, kadang-kadang itu imitasi saja. Syukuri saja apa yang sudah ada pada diri kita, membuat hidup kita lebih berkah dan lebih bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.